mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai mana? Wa yubtilus salata ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudahi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu Al-Habib Ahmad Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Habshi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrari wa anwari fid din wa dunya wal akhirah ila an qala wa yubtilus salata al-kalamu amdan wa yubtilus salata lan batalakan wa yubtilu lan batalakan as-salata ing salat as-salata ing salat al-kalamu opo al-kalam bicara ngomong ngobrol amdan hale amdan sengaja walau biharfaini senajan kelawan dua huruf wa nasiyan lan hale nasiyan in kathura lamun akeh opo al kalam in kathura lamun akeh opo al kalam. Jadi yang membatalkan sholat itu yang pertama adalah bicara ya, karena sholat itu bukan waktunya untuk bicara, waktunya kita bicara sama Allah. Jadi kalau ada orang sholat terus ngobrol terus keluar dari mulutnya itu dua huruf ya, keluar dari mulutnya dua huruf maka itu batal. Itu kalau sengaja. Jadi kamu sholat tak taunya keluar ya dari mulut kamu itu dua huruf dan kamunya sengaja, itu batal sholat ya. Dua huruf atau satu huruf tapi mufhimah, satu huruf tapi memberikan pemahaman, itu juga termasuk batal. Contohnya satu huruf ki, waqo yaki ki itu fi'il amr dari waqo ya yaki. Kamu belajar nggak itu amsalah tasrifiyahnya? Waqo yaki ki itu apa? Ki itu fi'il amr dari waqo. Ki itu artinya lali aku ya. Ki fi'il amr dari waqo yaki. Nah itu satu huruf tapi memberikan pemahaman, itu juga batal. Atau satu huruf tapi bil mad panjang. Itu kan panjang ya. Sama saja berapa huruf? Bisa jadi 6 huruf, bisa jadi 2 huruf. Ya. Itu panjang. Jadi 2 huruf ataupun 1 huruf tapi panjang, maka itu batal kalau sengaja. Ya. Paham gak nih? Tapi kalau tidak sengaja lupa ya. Masa di sholat lupa ya. Tapi nggak apa-apa karena di sini dijelaskan kalau kamu keluar dari mulut kamu kalimat atau kalam ya, tapi kamu lupa. Kalau banyak hurufnya maka itu batal ya. Paham gak ini? Jadi kalau banyak juga
Batal itu kalau lupa. Kalau sengaja 2 huruf sudah batal. Paham ya? Terus lanjut. Wa yubtiluha lan batalaken ing salat. Wa yubtiluha lan batalaken ing salat. Al amalul katsiru apa agawe al katsiru kang akeh. Al amalul katsiru agawe al katsiru kang akeh. Contohnya bagaimana? Kasalasi khotowatin koyo telu piro-piro langkah. Kasalasi khotowatin koyo telu piro-piro langkah. Berdiri. Kasalasi khotowatin koyo telu piro-piro langkah. Berdiri. Kamu diajak ngobrol kan? Ya udah. Kasalasi khotowatin koyo khotowatin piro-piro langkah. Ini termasuk gerakan yang banyak yang membatalkan sholat. Paham ya? Jadi 3 kali gerakan atau langkah yang terus menerus 1, 2, 3. Ya, kalau 3 kali 1, 2, 3 itu membatalkan sholat. Kalau 1, 2 berhenti. Itu enggak batalin sholat. 1, 2 berhenti terus langkah lagi. Itu enggak membatalkan sholat. Paham enggak ini? Paham ya? Atau gerakin kedua tangannya sama gerakin kepala. Nah, ini kan 1, 2, 3. Berarti itu batalin sholat. Paham ya? Lanjut. Wal uklu. Wal uklu. Bukan al aklu. Tapi wal uklu. Yang kedua yang membatalkan sholat. Atau yang ketiga ya. Yang ketiga yang membatalkan sholat itu al-uklu. Apa al-uklu? Usulul ma'kul. Sampainya makanan atau minuman ke dalam. Ke jof. Walaupun sedikit. Itu namanya al-uklu. Kalau al-aklu makan. Kalau aklu makan. Tapi al-uklu sampainya makanan ke dalam perut atau ke dalam. Al-jof. Walaupun sedikit. Itu juga membatalkan sholat. Paham ya? Terus wasyurbu. Nah itu syurbu juga sama. Asyurb itu berarti sampainya minuman ke dalam perut atau ke dalam. Ke anggota badan bagian dalam. Itu syurub. Paham? Nah, lanjut. Wan kisyaful aurati in lam tustar. Apa ilam tastur di situ? Hah? In lam tustar ya. Halan. Wan kisyaful aurati. Dan termasuk yang membatalkan sholat. Wan kisyaful aurah. Terbukanya aurat. In lam tustar halan. Lamun ora den tutup opo aurat. Halan hale seketika atau segera. Jadi termasuk yang membatalkan sholat adalah terbukanya aurat. Jadi kalau kamu lagi sholat terus kemudian dibuka,
sekiranya auratnya itu kelihatan, maka itu membatalkan sholat. Kecuali kalau aurat itu langsung ditutup. Contohnya pas lagi sholat, ya ada angin kenceng. Ada angin, terus kemudian sarung kita kebuka. Ya, sarung kita kebuka. Kalau tidak segera ditutup, maka batal. Kalau segera ditutup, maka itu tidak batal. Jadi kalau kena angin, segera ditutup. Paham gak ini? Ya? Paham ya? Ya, jadi kalau kena angin langsung ditutup. Nah, auratnya orang sholat itu dari bawah apa dari atas? Hah? Dari bawah apa dari atas? Auratnya orang sholat itu dari atas. Berbeda kalau auratnya orang yang pakai khuf. Apa khuf? Khuf itu sepatu yang dipakai buat sholat. Ada namanya khuf. Nah, jadi ada kalau di Arab itu kulit, ya terbuat dari kulit apa saja, kulit, terus kemudian dipakai di kaki. Nah, dipakai di kaki, kalau ketika kita, jadi syaratnya nanti kalau pakai khuf itu harus dalam keadaan suci, kitanya sudah wudhu, ya. Kalau kita sudah wudhu sempurna semuanya, sudah sampai selesai basuh kedua kaki, baru kita pakai khuf. Baru kita pakai khuf. Nah, khuf itu harus menutupi dari ujung jari-jari sampai mata kaki. Nah, boleh kita pakai itu. Ya. Nanti dapat jatah. Kalau orang yang mukim, bukan orang yang bepergian, maka jatahnya cuma 1 hari. Kalau orang yang musafir, jatahnya 3 hari. Artinya gimana? Nanti setelah kamu pakai, kan kamu kan otomatis sekarang kamu pakai, ya kan? Biasanya kan kencing, ya kencingnya. Terus sholat isya. Kamu pipis, begitu pipis, setelah pipis, kemudian kamu wudhu. Nah, ini ya dicopot nggak? Nggak usah. Yang penting tidak kena najis. Kamu misalkan nih contohnya kamu batal kentut, ya sudah pakai khuf. Kamu kentut berarti ketika mau sholat isya wudhu apa enggak? Wudhu dong, ya wudhu. Nah, begitu wudhu, kamu kan wudhu niat basuh muka, terus basuh kedua tangan, terus ngusap kepala. Tas begitu di kaki nggak usah dilepas. Jadi kalau wudhu itu nggak usah dilepas khufnya. Nanti bagaimana caranya? Ya diusap saja sepatunya. Itu namanya khuf. Nanti diusap aja. Bagian atasnya diusap. Nggak usah diguyur. Ya diusap aja, diusap. Boleh nggak sholat? Boleh. Nah, jatahnya kalau yang mukim, ya orang yang tidak bepergian, kasih jatah 1 hari. Kalau musafir, jatahnya 3 hari. Nah, auratnya khuf itu dari bawah. Kalau auratnya orang sholat dari atas. Khuf kan sepatu kan dari atasnya kan kelihatan, ya. Ya kan kadang kelihatan kan. Ibaratnya mata kaki sampai ujung jari-jari itu auratnya. Aurat. Kalau kelihatan dari bawah atau dari samping-samping itu batal sudah. Maka harus dilepas khufnya, kemudian dicuci kembali, kakinya dicuci. Berbeda dengan orang sholat. Kalau orang sholat, auratnya di mana? Dari mana? Dari atas. Nah, kamu nih, biasa kan kamu sholat, ya. Kamu kan pakai baju koko. Nah, kamu baju koko tapi tidak ada daleman. Begini nggak ada dalemannya kan? Kalau nggak ada daleman nih. Terus kamunya ini terbuka. Terus kamu kan ruku, ya.
Otomatis kan sarung kamu kan di bawah pusar kadang. Ya. Terus kamu ruku kelihatan pusarnya. Batal apa enggak? Batal. Makanya kalau kamu nggak pakai baju dalam, ya kalau nggak pakai ininya di apa dikancing, diwajib dikancing nih, kancing supaya apa? Supaya nggak kelihatan auratnya. Paham nggak? Paham ya? Nah, lanjut. Kita sudah paham, lanjut. Duduk. Wa wuqu'un najasati in lam tulqa halan min gairi hamlin. Sama enggak ibarahnya? Sama. Wa wuqu'un najasati. Kemudian yang membatalkan sholat dan tiba atau jatuhnya najis, kejatuhan najis. Nah, wa wuqu'un najasati lan apa? Kejatuhan najis. In lam tulqa halan. Lamun ora dibuang. In lam tulqa halan lamun ora dibuang apa najis halan hale segera. Min gairi hamlin saking tanpa gawa. Hamal di sini artinya gobet, genggam. Jadi termasuk yang membatalkan najis yaitu yang membatalkan salat itu kejatuhan najis. Kita kan kalau sholat nggak boleh bawa najis. Tapi tiba-tiba pas lagi sholat kejatuhan kotoran cecek, misalnya najisnya cecek, tainya cecek, ya pas lagi sholat kejatuhan. Maka ketika kita kejatuhan najis harus segera dibuang. Contoh, pas lagi sholat tiba-tiba jatuh kain. Tapi kalau basah ya najis ya. Ini mah kalau kering. Kalau kering langsung segera dibuang. Yang penting syaratnya pas begitu dibuang jangan dipegang. Kalau dipegang itu batal sholat. Nah. Jadi kalau mau dibuang jangan dipegang gini. Tapi langsung disentil ya. Supaya enggak batal. Kalau digini digenggam diambil begini ya batal sholatnya. Karena sama saja membawa najis. Paham enggak? Paham ya? Jadi kalau kejatuhan najis maka juga tapi jangan lempar ke orang, teman kamu kasihan. Paham nggak? Syaratnya nggak boleh digenggam. Ya. Tapi kalau di masjid ya Pak Ustadz atau Beb, yahrum iqa'uha fil masjid ini tasa'al waqt wa hasalatan jisuh biha. Kalau naha biyadi batalat salatu au bi'udin fakadza fi aujahil wajhain wa huwal mu'tamad. Jadi gini, kalau di masjid, kalau memang waktunya masih banyak, ya sudah kamu keluar dulu. Ya, jangan buang najis di masjid. Karena haram ngotori masjid dengan benda najis. Adit, lamun. Paham nggak ini? Jelas ya? Jadi kalau kejatuhan najis, syaratnya nggak boleh diambil. Ya. Nah, terus memang ada tapi yang muktamad yang disepakati oleh ulama kalau kita nyingkirin najisnya itu dengan tangan ya batal katanya ya. Atau bi'udin fakadza fi aujihil wajhain atau kita membuangnya pakai apa? Pakai siwak misalkan. Itu juga kalau menurut pendapat yang kuat itu juga batal. Jadi begini aja. Ya, paham nggak nih? Jangan disentil. Menurut pendapat yang kuat. Jadi kalau kejadian gini ya, tangan aja dibuang. Tapi jangan kenceng-kenceng.
Kalau sampai mengeluarkan gerakan yang banyak, begini goyang semua ya batal. Batalnya bukan karena ini, batalnya kena gerakan banyak. Jadi buang. Nah, buang. Ya, paham nggak ini? Jadi kalau menurut pendapat yang kuat, kalau pakai tangannya, nah, apa namanya? Batal. Tapi menurut pendapat yang gairul mu'tamad, yang tidak kuat, itu tidak batal. Yang penting nggak boleh digenggam. Kalau digenggam atau diambil, gini batal. Ittifaq, artinya ulama sepakat. Kalau diambil, itu batal. Paham nggak nih? Paham ya? Tapi kalau di masjid, awas nih. Kalau di masjid, kalau waktunya masih banyak, gimana? Mending dibatalin, keluar, buang di luar. Paham ya? Iya, dulu ada cerita tuh. Ada cerita orang pas lagi tidur di masjid, tak taunya sama marbot masjidnya ditutup dari luar. Tak taunya malam-malam kebelet pup. Kebelet pup. Gak kuat, gimana caranya? Tapi karena dia mau menghormati masjid, gimana caranya? Dia ambil bajunya, kamisnya, apanya semuanya, terus dia pup di baju dia. Ya, ini cerita, ya, tapi jangan ditiru. Karena pengen menghormati masjid, nggak mau dia mengotori masjid. Akhirnya sudah plong dia, udah pup ya, nggak taunya apa. Pas begitu pagi dilihat, nggak taunya jadi emas. Jadi emas ya. Kalau pupnya kamu kan jadi emas. Jadi emas. Artinya apa? Saking dia bagaimana kepengen menghormati masjid. Makanya hormati masjid. Maharnya, kamu tahu nggak? Maharnya bidadari. Bidadari, tahu bidadari? Kamu kalau ngeliat bidadari kelengar langsung. Tahu nggak bidadari? Bidadari yang dari surga itu, kamu ngeliat aja, jangankan lihat, lewat aja di sini mati, semaput kita. Karena saking apanya? Cantik, cantik, lawang. Jangankan kita ngeliat, lewat aja sekilas sudah bodoh, mati kita, nggak kuat. Ya saking cantiknya. Nah maharnya nanti kan di surga itu kan kita dikasih bidadari kalau kita insya Allah kita minta sama Allah masuk surga. Nah nanti untuk supaya bisa menebus dapat bidadari itu ada mahar. Apa mahar? Untuk bayar bidadari, maharnya. Maharnya untuk mendapatkan bidadari itu bersihin masjid. Ya, ambil kotoran-kotoran yang ada di masjid. Itu maharnya. Ya, banyak ada perempuan dulu zaman sahabat meninggal. Nah, perempuan ini biasa bersihin masjid. Kemudian sahabat ini yang ngasih tahu ketika meninggal ini perempuan. Rasulullah marah. Rasulullah nyari mana itu perempuan yang biasa bersihin masjid. Nggak taunya apa? Kata sahabat, ya Rasulullah itu perempuan sudah sedo, meninggal. Wah Rasulullah marah. Saking apanya? Saking menghormati orang yang suka bersihin masjid. Akhirnya Rasulullah langsung datangi kuburannya. Kemudian Rasulullah sholat di kuburan perempuan tadi yang suka bersihin masjid. Ya, oh, Masya Allah. Ya kalian bersihin aula yang buat tempat sholat ya. Itu termasuk itu maharnya bidadari. Ya kalau kita di dunia ngeliat bidadari gimana? Mati pingsan kita. Kalau di surga nanti Allah kita dikasih kekuatan oleh Allah. Ya, Masya Allah. Tempat kita bukan di dunia itu sementara. Ya, sebentar dunia tuh. Ya, kamu kadang gini. Aduh, mau pulang ini. Ya, seakan-akan waktu kita ini lama. Padahal sebentar waktu itu. Nggak ada. Ya, apa? Nggak ada. Apalagi zaman sekarang 1 tahun kayak 1 bulan, 1 bulan kayak 1 minggu ya. Ketemu Jumat lagi, kayak berapa hari.
Makanya jangan buru-buru, jangan mikirin waktu. Ya, tapi mikirin gimana. Ini sudah berapa lama saya di pondok tapi tidak pernah menghafal apa pelajaran. Ilmu itu jangan kayak dijadikan apa kambing. Ya, ojo kayak wedus. Belajar besoknya ngasih ya, ketemu lagi besok lagi mana ya, nggak pernah dimutolaah. Itu namanya sama aja memposisikan ilmu kayak kambing. Ilmu itu mahal. Kalau kamu punya ilmu, kamu ini punya ilmu, oh masya Allah, ya luar biasa kamu. Makanya berusaha belajar, dipelajari, dihafal, ya. Kenapa sih tujuannya ada pondok? Dulu nggak ada pondok ya. Dulu zamannya Nabi itu nggak ada pondok. Tapi diadakan. Dulu kan orang dulu itu belajar di mana? Di masjid. Adanya pondok itu buat apa? Untuk menghafal ilmu. Adanya pondok itu supaya orang yang belajar ilmu itu untuk menghafalnya enak. Bisa fokus. Ya, kalau lagi ini ngapalin. Ya. Nah, kalau ada pondok terus santrinya nggak pada ngapalin, wah repot ya. Jadi buat apa adanya pondok? Ya, tujuannya untuk supaya memudahkan untuk menghafal ilmu. Ya, makanya ada pepatah gini. Al ilmu saydun. Al ilmu saydun. Wal kitabatu kaiduhu. Al ilmu saydun. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Kamu kan berburu. Kalau binatang itu kan diburu ya. Al ilmu saydun. Ibarat kita memburu binatang. Kita lagi mencari ilmu. Ya, lagi berburu ilmu nih kita. Wal kitabatu kaiduhu. Nulis itu iketannya. Kita kalau sudah dapat binatang gimana? Dapat buruan kita, rusa. Apa yang kita lakukan? Diculna meneh. Udah dapat, lepasin lagi. Hah? Diapain? Diikat. Supaya enggak lepas. Kalau enggak diikat, itu binatang buruan kita yang kita dapat itu ya pergi lagi. Emang enggak? Emang enggak? Habib mau tanya. Kamu di sini banyak yang kalian korbankan di pondok. Yang kalian korbankan di pondok itu banyak. Satu, kamu jauh sama orang tua. Betul nggak? Jauh nggak dari orang tua? Jauh. Kalau di luar, enak bebas. Satu, kamu mengorbankan apa? Masa-masa di saat kita kepengen bebas, tapi kamu korbankan. Demi untuk apa? Mencari ilmu. Kedua, kamu jauh dari orang tua. Betul nggak? Jauh dari orang tua. Jauh dari keluarga. Terus kemudian apa lagi yang kamu korbankan? Uang. Betul nggak? Kamu nggak pernah, sekarang kamu belum ngerasain yang namanya nyari uang itu sulit. Ya, orang tua kamu nangis perih. Ya, nangis gimana caranya supaya bisa bayar apa? Bayar bulanan, ngasih jajan. Ya, betul nggak? Panas perih. Nah, banyak yang kalian korbankan. Makanya ketika kamu tidak memanfaatkan atau ya memanfaatkan ini apa namanya keadaan seperti ini, tidak memaksimalkan apa situasi atau tidak tidak dimaksimalkan, maka apa rugi. Apalagi nih orang tua kamu ngirim duit dibeliin rokok, kira-kira apa? Haram apa enggak? Haram apa enggak? Ibu tanya. Hah? Kamu sama aja, kamu pelan-pelan bunuh kamu punya orang tua. Sama aja, apa bedanya? Kirim. Sama aja kita, ntar lama-lama tak bunuh. Sama aja.
Diem pelan-pelan. Dikirim lagi beliin rokok. Dikirim lagi buat mainan. Buat main PS, buat ini. Sama aja kamu pelan-pelan bunuh orang tua kamu. Makanya ini namanya dolim. Ya, Habib nasihatin seperti ini supaya apa? Kalian tahu. Ya, sadar. Artinya tahu bahwa ya Allah, orang tua saya ini capek. Saya ini belum pernah merasakan jadi orang tua. Nanti kalau jadi orang tua, anak kita ini kalau lagi minta duit, apalagi sudah bisa ngelempar kita. Kalau nggak dikasih duit marah. Gimana rasanya orang tua? Nah, semua akan dibalas. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu persis seperti apa yang kita perbuat. Min jinsil amal, persis. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sama. Ya, apa yang kita lakukan, kama tadinu tudan. Apa yang kamu lakukan bakal dibalas seperti itu sama anak kita nanti. Ditanya capek anak kitanya. Bapak di kita kepada baik ngono bokeh kita. Begitu. Nangis kamu kalau begitu. Makanya manfaatkan ya kesempatan ini, kalian Masya Allah punya ini cerdas, masih bersih, kamu punya otak. Ya, kalau belum paham nggak wajar, tapi tetap berusaha belajar. Cari teman-teman yang mau belajar bareng-bareng. Insya Allah kalian menjadi orang yang sukses. Kalau enggak, pasti kamu dibalas sama orang tua, sama anak kamu. Anak kamu pun pasti begitu. Ya Allah, bapak saya ini capek. Saya kepengen menjadi orang alim. Kita yang nggak jadi orang alim, anak kita jadi orang alim. Seneng nggak punya anak alim? Seneng nggak kira-kira? Seneng. Semua orang kepengen punya anaknya alim, soleh ya. Jadi jangan takut. Kalau kalian belum jadi orang alim, tidak ditakdirkan jadi orang alim, kalau kalian ini benar-benar, insya Allah anak kita, keturunan kita pasti jadi ada yang jadi alim. Paham ya? Habib nih, abahnya Habib bukan kiai, bukan. Habib bukan kiai. Abahnya Habib tukang jahit. Terus ngisi kapuk. Capek, jam 2 malam udah ngisi kapuk, jahit baju, jahit celana. Ya, capek. Tapi Habib yang rasa, wah ini capek. Orang tua ini capek. Pokoknya Habib, gimana caranya dalam jangka 3 tahun bisa ngapal ini, bisa belajar ini. Jadi alhamdulillah Habib di Yaman itu bisa. Umdah hatam. Muqaddimah Hadramiyah hatam. Zubat hatam. Hafal. Fathul Mu'in. 3 tahun nggak ada orang belajar 3 tahun bisa seperti itu, nggak ada. Cuman karena apa? Saking kepengen supaya menyenangkan orang tua. Yo, jadi Habib belajarnya tuh sampai 4 kali, 5 kali pertemuan. Artinya dalam satu kitab. Satu kitab 4 kali bisa. Belajar ini, idofi. Terus. Satu kitab itu. Nah, akhirnya apa? Cepat hatam. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian juga seperti itu. Ya, kalian belum merasakan aja nikmatnya ilmu. Tapi kalau sudah bisa, enak. Nikmat punya ilmu. Nikmat, dihormati orang. Bukan kita berarti kita pengen dihormati sama orang. Artinya orang yang punya ilmu itu pasti dihormati. Ya, pelan-pelan seperti itu. Ayo lanjut. Apa tuh tadi? Wayubtiluha lan batalakan ing salat. Wayubtiluha lan batalakan ing salat. Sabqu imamin apa dingini imam biruknaini fi'liyaini kelawan 2 rukun fi'liyan kang bangsa fi'li.
Jadi termasuk yang membatalkan sholat juga yaitu mendahului imam. Contoh. Tapi mendahului imam itu dengan 2 rukun fi'li. Contohnya gini. Imamnya masih berdiri. Imamnya masih berdiri. Imam belum ruku. Tapi kamu sudah ruku. Ya, kamu sudah ruku. Terus kemudian imam masih di atas, kamu sudah i'tidal. Begitu kamu mau ke sujud, sudah batal. Paham nggak? Jelas nggak ini? Kamu kan, imam kan sholat nih, imam. Imamnya masih di atas, masih baca Fatihah, masih baca surat. Kamunya buru-buru. Lama ini imam. Akhirnya kamu ruku. Imam masih berdiri. Kemudian imam masih berdiri juga. Kamu tidak. Ya. Kemudian setelah tidak kamu kepengen sujud. Sudah batal. Imam sedangkan imam masih berdiri. Paham nggak? Maka ketika kamu mendahului imam dengan 2 rukun fi'li, maka langsung batal. Tapi kalau 1 rukun fi'li, ya tidak kamu contoh, imamnya masih baca surat, kamunya sudah ruku, batal nggak? Tidak tidak batal. Tapi nih ingat, kata Rasulullah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendahului imam itu ditakutkan mukanya diganti dengan kepala keledai. Mau nggak kira-kira mukanya diganti sama keledai? Hah? Mukanya himar. Ayo keledai, naudzubillah min dzalik. Makanya jangan pernah mendahului imam. Kecuali memang kadang ada orang, imamnya belum, ternyata imamnya belum berdiri. Ya pas lagi sujud biasanya ya itu nggak jadi masalah. Kalau memang nggak sengaja. Makanya hati-hati, jangan mendahului imam. Kalau mendahului 2 rukun sama imam, itu yang membatalkan sholat. Jelas ya? Jelas nggak ini? Wa kadzalan kaya mengkono. Wa kadzalan kaya mengkono batal. Sapu imamin buruknen. At-takhallufu apa takhalluf? Apa takhalluf itu? Hah? Apa takhalluf itu? Apa namanya? Carry. Takhalluf itu carry. Bihima kelawan 2 rukun fi'li, bigari udrin kelawan tanpa udzur. Nunda atau tertunda. Contohnya gimana? Ini. Kamu tanpa adanya udzur. Tanpa adanya udzur. Imam setelah baca Fatihah, setelah baca surat, imam itu ruku. Kamu belum kamu diam. Nggak ikut sama imam. Mestinya kalau imam itu ruku, kita ruku nggak? Ruku. Kalau nggak punya udzur. Kamu diam. Imam sudah ruku, kamu diam. Imam i'tidal, kamu juga diam juga. Sombong ini. Diam aja ya. Begitu imam mau sujud, kamu diam juga. Batal. Paham nggak? Paham ya? Kalau tanpa adanya berbeda kalau ada udzur. Kalau ada udzur boleh. Ini kan karena nggak ada udzur ya. Makanya kalau diam sampai imam itu tertunda atau telat sama imam dengan 2 rukun fi'li tanpa adanya udzur, maka membatalkan sholat. Paham? Lanjut. Wala tasihus salatu. Wala tasihus salatu lan ora sah.
As-sholatu apa sholat. Wala tasihus sholatu lan ora sah as-sholatu apa sholat. Khalfa kafirin ing gurine wong kafir. Wamra'atin lan perempuan, wong wedok. Wa khunsa lan khunsa apa khunsa? Bukan banci. Khunsa itu orang yang punya dua kelamin. Kalau bencong itu nggak punya dua kelamin itu. Ya, bencong itu apa? Menyalahi kodrat. Ya, menentang kodratnya Gusti Allah. Jadi takdirkan laki-laki mau jadi perempuan itu bencong. Ya kalau khunsa bukan. Kalau khunsa itu orang yang ditakdirkan oleh Allah, nasallallahu alaihi punya dua kelamin. Ono kelamin lanang, ono kelamin wadon. Itu namanya khunsa. Nah, makanya kalau di bahasa fikihnya itu khunsal muskil, yang bikin repot. Kenapa muskil dikatakan apa? Dinamakan khunsal muskil yang bikin repot karena nanti hukum sholatnya ya apa ini masuk ke kategori lanang atau kategori wadon. Makanya ketika kita ngikut makmuman ya sama satu. Yang pertama tidak sah kita makmuman sama orang kafir. Ya, karena orang kafir itu bukan ahlinya untuk sholat. Ya, ada orang kafir. Kita nggak tahu bahwa ini orang kafir. Ya, ternyata kita makmuman sama dia. Ternyata pura-pura jadi orang Islam. Nggak taunya dia orang kafir. Sholatnya gimana? Tidak sah. Ya. Terus yang kedua, kita sholat di belakang perempuan. Allahu Akbar. Ibu yang jadi imam. Sah apa enggak? Enggak sah. Ya. Jadi laki-laki itu harus di belakang laki-laki. Ya. Makmumannya sama laki-laki. Kalau makmuman sama perempuan tidak sah. Karena perempuan itu ditakdirkan oleh Allah menjadi makmum sama laki-laki. Laki-laki yang jadi imam. Ya. Paham ya? Wa khunsa dan juga kita sholat di belakang khunsa. Di belakang khunsa. Apa khunsa? Yang punya dua kelamin. Karena bingung. Kita hukumnya apa ini? Perempuannya bukan, laki-laki ya bukan. Makanya dibilang khunsa. Paham nggak? Jelas ya? Lanjut. Wal jumu'atu fardu ainin ala kulli muslimin dzakarin hurrin hadirin. Wal jumu'atu lan utawi salat Jumat. Wal jumu'atu lan utawi salat Jumat. Fardu ainin iku hukume fardu ain. Salat Jumat hukumnya fardu. Apa bedanya sama fardu kifayah? Ya, kalau fardu ain setiap orang dikenakan wajib. Kalau fardu kifayah, kalau ada satu orang yang melakukan semuanya gugur. Salat Jumat itu fardu ain, koyo goleki Nyari ilmu itu fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain. Setiap orang muslim wajib menuntut talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin.
Jadi menuntut ilmu itu wajib fardu ain bagi setiap laki-laki yang muslim dan juga perempuan yang muslimah. Semuanya wajib. Ya, yang mengaku dirinya orang Islam maka wajib mencari ilmu. Nah, salat Jumat hukumnya fardu ain. Bagi siapa? Ala kulli muslimin ing atase saben-saben muslim. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong kang Islam. Zakarin kang lanang. Hurrin merdeka. Hadirin wong kang hadir apa hadir mukim maksudnya ya. Orang yang menetap di satu tempat itu mukim atau bukan orang yang musafir, bukan orang yang sedang bepergian. Kalau musafir, nah itu udzur ya. Bila udrin syar'iyyin kelawan tanpa udzur syar'iyyin kang bangsa syar'i. Kal maradi kaya sakit wal motori lan udan. Jadi hukumnya sholat Jumat itu hukumnya fardu ain bagi siapa? Bagi setiap orang yang balik juga berakal. Sudah balik, sudah berakal, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Paham ya? Dan juga berakal. Kalau yang tidak berakal, maka tidak wajib. Kayak sapa? Al-junun, wong gendeng. Ya. Jadi orang yang nggak sholat Jumat, sedangkan dia muslim dan juga balik, koyok wong gendeng. Iya kan? Sama aja orang yang nggak sholat Jumat ya sama saya kayak orang gendeng. Kecuali ada uzur ya nggak apa-apa ya. Kalau ada uzur nggak apa-apa. Apa sih uzurnya? Contohnya kayak sakit. Kalau sakit ya sekiranya berat untuk jalan ke sana, berat sekali untuk nyampe ke masjid, maka tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Atau ada uzur lagi apa? Hujan. Yang kita kesulitan untuk datang ke masjid. Ya, kesulitan untuk datang ke masjid, kehujanan, nggak ada payung, nggak ada penutup untuk menghalangi kita dari hujan. Sampai ke masjidnya kesulitan, nggak apa-apa itu uzur. Paham ya? Lanjut. Wa min syurutil jumu'ati. Lan iku tetep saking setengah piro-piro syaratnya Jumat. Wa min syurutil jumu'ati lan tetep iku saking setengah piro-piro syaratnya Jumat. Al khutbatani utawi loro khutbah. Wa arkanuhuma lan utawi piro-piro rukune khutbah. Wa arkanuhuma lan utawi piro-piro rukune khutbatan, rukun dua khutbah. Hamdulillahi ta'ala iku muji Gusti Allah ta'ala hale mahaluhur. Terus wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan iku sholawat ala nabi ing atase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiyatu bit taqwa
Lan iku wasiat kelawan takwa. Wa qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma. Wa qira'atu ayatin lan iku maca siji ayat minal Qur'ani saking Qur'an fi ihdahuma ing salah satue khutbatan. Oh. Wa qira'atu ayatin mufhimatinnya gitu. Wa qira'atu ayatin terus wa qira'atu ayatin lan maca ayat minal Qur'ani saking Qur'an mufhimatin kang memberikan pemahaman. Mufhimah. Ayat yang memberikan pemahaman. Fi ihdahuma ing salah sijie loro khutbah. Wad du'a lil mu'minina fil akhir. Lan iku doa lil mu'minina keduene pira-pira wong mukmin fil akhir ing dalam akhir khutbah. Nah, Habib terangkan dulu ini. Jadi kan syarat sahnya Jumat itu apa? Syarat sahnya Jumat apa? Yang pertama, 2 khutbah. Harus ada 2 khutbah. Kalau 1 khutbah sudah nggak sah. Harus ada 2 khutbah. Khutbah yang pertama, kemudian duduk. Setelah khutbah yang pertama terus duduk. Kalau nggak duduk nggak sah. Masih dihitungnya 1 khutbah. Jadi harus 2 khutbah. Khutbah, habis itu seberapa lama kita duduk sekedar untuk tumak ninah dalam sholat. Duduk. Baru kita bangun lagi. Itu baru dihitung 2. Tapi kalau nggak ada duduknya, nggak ada tumak ninah, masih tetap dihitung 1. Paham ya? Nah, di dalam khutbah itu ada rukun yang harus dilaksanakan bagi orang yang berkhutbah. Yang pertama apa? Rukunnya harus memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada pujiannya kepada Allah. Kalau langsung nggak pakai pujian kepada Allah, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Misalkan, terus sholawat tanpa adanya pujian sama Allah, maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya nggak sah, berarti sholat Jumatnya tidak sah. Terus yang kedua, sholawat sama Nabi. Setelah kita memuji Allah, terus kemudian kita membaca sholat. Kalau nggak ada sholawatnya itu di 2 khutbah. Jadi memuji Allah, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Dan sholawat juga di khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Kalau nggak ada sholawatnya, kalau ada orang khatib, terus kemudian tidak membaca sholawat, maka khutbahnya tidak sah. Sholawat kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga yaitu syaratnya harus mewasiatkan dengan takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya. Paham ya ini? Khutbah yang pertama, khutbah yang kedua itu wajib apa? Wasiat dengan takwa. Khutbah yang pertama, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Alhamdulillah dulu, alhamdulillah, sholawat. Terus kemudian usikum wa nafsi bitaqwallah. Khutbah yang pertama dan juga khutbah yang kedua. Paham ya nih? Paham ya? Terus kalau ada khatib tidak wasiat dengan takwa, nggak sah. Harus diulang lagi. Ya, ini nggak ada wasiatnya, terus nggak ada anjuran untuk taat kepada Allah,
Nah, ini harus diulang lah lagi. Makanya perhatikan. Ya, diperhatikan kalau ada khatib lagi khutbah Jumat, diperhatikan khususnya rukun-rukunnya. Rukun-rukun khutbahnya. Terus yang keempat, wa qira'atu ayatin minal Qur'ani mufhimatin fi ihdahuma. Dan juga syaratnya membaca satu ayat yang memberikan pemahaman dari Al-Qur'an di salah satu dari antara dua khutbah. Satu ayat boleh, contoh yang memberikan pemahaman apa misalkan? Contohnya inna a'tayna kal kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Satu ayat tapi memberikan pemahaman boleh. Tapi kalau ayat, satu ayat tapi tidak memberikan pemahaman. Contoh, Yasin. Apa ini? Ya, bingung orang. Nah, tidak memberikan pemahaman. Jadi syaratnya apa? Syaratnya satu ayat tapi memberikan pemahaman. Dan yang afdol membaca ayat ini ditaruh di mana? Di pertama. Ya, yang di pertama. Lanjut. Wad du'a ulil mu'minina fil akhir. Terakhir, bukan terakhir sih. Wad du'a ulil mu'minina fil akhir. Dan berdoa untuk orang-orang mukmin di mana? Kapan? Di akhir khutbah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, itu. Ya, di akhir. Ya, paham gak nih? Jadi harus ada doa untuk orang mukmin. Kalau doanya untuk sendiri, Allahumma ighfirli ya Rabb, Allahumma ighfirli ya Allah. Doanya untuk dia sendiri sah apa enggak? Tidak sah. Jadi kalau mau doa di khutbah Jumat supaya sah khutbahnya harus mendoakan orang-orang mukmin supaya sah salat Jumatnya. Allahu a'lam. Udah sholat Pak? Ayo sana ke aula. Oh.